Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Basa Basi, Bahana Bersuara Membaca Aspirasi. Saya Agung Yan Susan. Sekarang saya ditemani oleh Pak Maulana selaku Kepala Bidang Drainase Dinas PUTR Kabupaten Bandung ya Pak ya? Siap. Hari ini kita akan ngobrol beberapa hal yang berhubungan dengan isu-isu drainase ya. Yang banyak nih komen, tag saya, kemudian aspirasi apapun lainnya gitunya yang kita coba suarakan kepada beliau terkait apa-apa saja yang selama ini terjadi. Kebetulan di Kamasan Pak Kabid ada kasus genangan. Tadi kita lihat dengar juga di laporan di medsos itu ada di Sindang Lengo, Bojong Sere. Nah kita langsung aja nih sebelum Pak Kabid menjawab, kita biar lihat dulu laporan atau keluhan masyarakat yang ada di desa kita di Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Slide pertama Pak Kabid, gini nih, infotibanjaran.id. Ini kawan-kawan, jangan lupa follow Infoti Banjaran ya. Ini informatif dan bagus lah buat kesehatan mental Anda. Gitunya, gitu. Nah, selanjutnya ini laporan warga, kembali terjadi korban jatuh akibat jalan bolong. Kali ini bapak dan anak yang jatuh di dekat lampu merah Apil Kamasan. Subuh, karena jalan berlubang tidak terlihat tertutup air, korbannya dibawa sampai ke rumah sakit. Berarti ini kecelakaan bukan abal-abal ya, sampai perlu dibawa ke rumah sakit. Ini udah admin upload warga Banjaran yang jatuh, semoga lebih baik lagi meninjau langsung daripada menunggu laporan warga menjadi korban. Nah Pak Kabid, dari yang pertama ini nih, saya pengen ngobrol, pengen nanya. Ini kan ada genangan di jalan Kamasan, tapi saya lihat di jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bandung, entah itu jalan punya provinsi, nasional, atau Kabupaten Bandung, masih ada jalan yang nggak ada drainasenya nih Pak. Itu kok bisa kayak gitu nih Pak? Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan ke kita-kita nih. Gitu. Terima kasih Pak Dewan atas kesempatan yang diberikan. Juga yang mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewan, terima kasih tadi atas kesempatan yang diberikannya. Ya. Terus seperti yang pertama mungkin saya juga mengucapkan turut prihatin atas korban yang telah terjadi korban beberapa kali mungkin di dekat di Kamasan tersebut. Kami mengucapkan turut prihatin dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cepat sembuh dan lain ya, seperti itulah ini harapan dari kami. Terus terkait persoalan mengenai kenapa di beberapa di ruas jalan belum ada saluran drainase atau seperti itu. Jadi izin Pak Dewan bahwa kegiatan pembangunan jalan itu pastinya di dalamnya ada salah satu bagian yang namanya bangunan pelengkap. Di dalamnya itu ada bahkan kalau misalnya kita lihat di RAB di jalan itu ada divisi 2 kalau nggak salah mengenai saluran. Artinya sebetulnya teman-teman di bidang jalan kalau misalnya dia membuat bangunan jalan baru harus dengan saluran jalannya, karena itu merupakan bagian dari bangunan pelengkap dari jalan. Harus ya Pak? Seharusnya, ya. Ngebangun ada jalan harus ada drainase. Betul, gitu. kalau apalagi yang baru Pak. Yang baru. Ya, tapi mungkin kita akan melihat tadi persoalan drainase jalan itu kondisi per kondisi. Artinya mungkin ada beberapa bagian dari jalan yang secara mungkin Pak Dewan lihat kenapa tidak ada saluran drainasenya, itu bisa terjadi karena memang pada saat pengembangan pembangunan jalan tersebut ternyata memang okupasi masyarakat sudah lebih dulu, sehingga mungkin mereka mepet terhadap jalan, bahkan media atau bagian sempadan jalannya juga udah perumahan sudah ada rumah, sudah sedikit lah, tinggal batas sedikit gitu. Itu memang sehingga ketika kita harus melakukan pembuatan saluran jalan terkendala masalah tersebut, karena ketika kita melakukan berarti harus melakukan pembebasan lahan. Artinya ada di beberapa titik seperti misalnya mungkin kalau Pak Dewan melihat di Cikoneng yang Kecamatan Bojong Soang, itu kan kiri kanannya sawah, sementara jalan kita itu sudah mepet. Kalau misalnya kita ke depan itu si sawah berubah fungsi menjadi area pemukiman atau lain-lainnya, sebetulnya jalan kita sudah habis. Sudah habis, tidak ada lagi, tidak menyediakan saluran drainasenya. Itu memang, jadi ini karena persoalan pertumbuhan pembangunan perumahan yang mungkin di beberapa tempat
tidak terkoordinasikan atau bagaimana, sehingga tadi seharusnya memang kan ketika melakukan izin IMB itu IMB itu biasanya di depannya drainasenya. sudah ada drainase Berarti jalannya. penyebabnya itu kenapa ada jalan tapi nggak ada drainasenya. Jadi karena okupansi atau ada permukiman di sana sudah terbatas ruang pembangunannya, Betul. jalannya juga sudah mentok di sana, mau dibangun drainase di sampingnya udah nggak bisa lagi. Betul, itu ada Bisa dibangun tapi harus ngebebasin dulu rumah-rumah atau enggak lahan-lahan yang ya, lebar dan berbiaya mahal. itu kalau Mungkin nggak Pak kalau solusinya ini jalan kayak di film-film Doraemon tuh. Ini jalan di Jepang tuh di bawahnya tuh saluran drainase manhole kayak gitu. Untuk saluran drainase. Mungkin aja ya sebetulnya. ya Tapi mahal ya. secara pembiayaan itu. Mahal banget ya untuk untuk daripada bikin yang mahal gitu mending drainase di mana-mana gitu ya daripada mahal hiji mending secara teknis kita memang tadi lah kalau misalnya masyarakat juga berkenan untuk tadi supaya jalannya tetap awet dan lain sebagainya, tadi kita harapkan ada ya tidak hanya dari pemerintah saja untuk melakukan diwakafkeun atunya gitu ya berarti kita- masih kita jalan teh. misalnya berapa hanya kan kita hanya butuh cuma katana karena untuk penampungan dari drainase jalan kan itu paling cuma 60 cm sampai Ya. 80 cm lah, nggak selebar seperti halnya jalan tol yang butuh 1 meter lebih lah untuk drainase saluran drainase jalannya. Jadi Siap. seperti itu. Kedua mungkin terkait yang kejadian di Kamasan, kalau saya lihat itu sebetulnya ada di sebelah kiri atau bagian kanannya itu sebetulnya ada saluran Iya. drainasenya Pak. Tapi memang tidak semua karena sebagian itu tadi tertutup oleh Sedimen ya. Pertama memang tadi di saluran jalan mungkin ada sedimentasi. Kedua pada saat masyarakat tadi melakukan pembangunan rumah tinggal, kebanyakan koneksi antara bagian rumah atau bagian halaman rumahnya dengan saluran jalan itu menggunakan plat beton, Pak. Nah, Gimana? jadi antara rumah tinggal yang Iya. mereka huni gitu ataupun ruko atau rukan itu ketika koneksi dengan badan atau bagian dari badan jalan itu Di beton. plat beton. Ya ngebongkarnya susah. Sebetulnya kalau secara teknis harapan kita kalau misalnya di awal kita tadi ada masyarakat yang mengajukan dulu, mungkin kita lebih mengarahkan untuk menggunakan plat deker. Plat deker. Ya, karena dia bahan dari besi dan diharapkan Bisa air diangkat gitu gitu ya. ya diharapkan air dari saluran dari area permukiman warga itu masuk ke saluran. Sip. Kalau dengan plat beton dia langsung ke jalan. Jadi seolah jalannya nanti seperti saluran. Berarti ini masukin buat masukan bukan masukin ya. Masukan buat teman-teman kita yang tinggal di dekat area tersebut yang masih menggunakan pembetonan di Betul, sekitar pembetonan. drainase. Di Alangkah atas baiknya kita bisa drainasenya. ngobrol baik-baik Pak. Mungkin dari PUTR, dengan kepala desa, Ya. kita koordinasi ngobrol. Pak boleh nggak ini diganti jangan pakai beton tapi Ya, apa tadi dengan teh? plat deker. Deker, Ya, plat plat deker. Ya. Jadi untuk pembersihan itu gampang, tinggal diangkat Grill, dulu. ya, grill, maaf, dengan Grill, maaf grill. dikoreksi. Dengan grill, kalau ada pembersihan itu bisa diangkat dulu, dibersihin. Ataupun kalaupun ada limpasan air itu langsung ke drainase ya Pak ya, Betul. nggak ke jalan dulu, Iya. sehingga nggak ada genangan yang bikin kecelakaan tadi. Iya. Jadi ini poin yang harus kita ada tindak lanjutin juga ya Pak Kabid ya. Enggak. Nanti mungkin Pak Kades juga nonton juga acara ini, kita ajak bujuk masyarakat untuk meninggalkan perkerasan beton Iya, di atas drainase depan rumah. Iya, betul. Jadi- Harapan kita itu Pak. Menggunakan grill, ya, gitu ya. Ya. Namanya juga ikhtiar ya. Oke, sip. Lanjut Pak atau itu aja mungkin? Ya tadi kalau persoalan sedimentasi itu memang biasanya terjadi memang karena kebetulan kalau misalnya di daerah Kamasan misalnya dekat sungai atau terkendala kalau soal sedimentasi terkendala persoalan dia tidak terkoneksinya saluran yang ada dengan BAP terdekatnya. BAP itu Badan air penerima. badan air Badan penerima. air penerima bisa sungai, bisa ya terutama Oke. sungai lah. Sehingga ketika misalnya dia Koneksi ya. buntu, tentunya airnya lama-lama kan tadi Tergenang juga. bawa lumpur, bawa apa menjadi sedimentasi. Terus hujan berikutnya sedimentasi lagi sehingga makin lama makin Jadi tebal. puluh-puluh tahun gitu itu leuy ka Mas teh. Ya, lamun tidak ada koneksi dengan BAP terdekatnya. Jadi gini, ini pertigaan Kamasan nih, para wargi, Baraya, pertigaan Kamasan, kan udah ada drainasenya. Iya. Ini kita harus cek nyambung nggak ke BAP atau ke sungai, Betul. gitu. Nah, itu memang bisa aja itu mentok, kita harus ngecek juga ya. Sebetulnya Si aliran itu. kalau saya lihat izin untuk yang di Kamasan kan sebetulnya ada sungai terdekat Cisanggoy, Betul. Pak.
Hanya kan persoalannya ketika misalnya kita mengkoneksikan saluran tersebut, saluran tepi jalan itu ke sungai, itu di bagian sungainya harus menggunakan pintu air, dan itu berarti harus ada orang yang mengopekkan pintu air, seperti halnya di dekat rumahnya, sebetulnya di dekat rumahnya Pak Bupati juga kita kan menggunakan pintu air, Pak. Di sungainya. Ya, ketika koneksi saluran tepi jalan dengan sungainya, karena kan Gitu. pada saat tadi level air di sungai tersebut tinggi, si Tutup. pintu kita tutup. Gitu, Benar. Pak. Sehingga tapi pada saat musim curah hujan di sungai itu tidak terlalu tinggi, ya kita buang saluran dari Pintu air ya. harus menggunakan pintu air Oke. gitu. Cuma kita memang ya tadi harus ada orang yang mengoperasikan gitu. Itu memang Apakah masih itu harus dari PUTR atau bisa kita perbantukan dari teman-teman di pemerintah desa atau warga setempat? Nah, kalau izin Pak Dewan, kalau misalnya tadi ada solusi dari kewilayahan, kita tentu lebih senang dengan dengan kewilayahan, Pak. Karena kan kalau misalnya kita harus tadi mengopekkan, sementara mungkin Pak Dewan juga tahu bahwa teman-teman HLN juga posisinya seperti apa di tahun ini. Jadi Kalau saya mah mending partisipatif, teman-teman. Jangan setik-tik semuanya di cover oleh PU, jangan. Kita kan kita punya ketokohan, punya kepemudaan, ada Karang Taruna, ada KNPI. Mungkin kita bisa kolaborasi di pintu air tadi. Jadi mungkin begini Pak Kabid, kalau saya tangkap untuk urusan kamasan nih Pak Lawargi ya. Ini kan genangan nih dari dulu. Kalau saya lihat secara kasat mata ada sedimen di sana. Betul. Satu persoalannya. Yang kedua, ini banyak rumah-rumah di depan itu menggunakan beton, perkerasan. Sehingga mau dibersihin itu susah, satu. Dan kalau ada air limpasan itu ke jalan pasti, nggak turun ke drainase. Betul. Itu harus koordinasi dengan kepala desa untuk bisa membujuk masyarakat ganti itu beton-beton itu dengan grill. Yang terakhir, ini air kalau udah masuk drainase di sekitar kamasan itu, pertigaan itu harus terarahkan ke sungai, betul kan? Betul. Pertanyaannya, kalau sedang hujan, apakah air sungai itu naik ke atas sampai melimpas atau enggak? Kalau enggak, lebih baik kita buka aja jalurnya, buang ke sana. Tapi kalau ada kondisi hujan gede naik ke atas, takutnya air sungai naik ke jalan, itu harus ada pintu air. Nah, itu mungkin pintu airnya ini apakah ini juga tidak semudah meminta ke Pak Kabid langsung dibangun, enggak? Mungkin ini perlu proses, tapi minimal kalau kita bersihkan dulu. Mungkin nggak sementara kita kalau ini terjadi nih, grill kita pakai masyarakat, drainase kita sedimentasinya benerin. Nanti pas di pintu air, karena butuh anggaran mungkin tidak, berapa sih anggarannya Pak? Pintu air Pak? Kalau 100 juta ya? Untuk satu pintu ya kurang lebih di 150-an lah Pak, dengan nanti kan bentuk ada pasangan dan lain sebagainya. Oke, kalau jaga-jaga nih seandainya misalnya ini pintu air belum ada, kita pakai teknik manual dulu nih, mungkin warga disiapkan oleh suatu alat atau itu bisa nggak Pak? Jaga-jaga kalau air sungai naik ke atas balik lagi ke jalan. Harus pintu air sih Pak. Kalau untuk jaga supaya ini, karena kan secara pengoperasiannya ya, nanti kalau pengoperasian pada saat tadi terjadi naik ya air naik. level air di Sungai Cisangkui tersebut naik, kita akan segera tutup gitu supaya tidak terjadi backwater. Oke, berarti solusinya mah saran saya mah Pak, kita bersihin dulu aja. Sampai kita ke depannya komunikasikan di bagian penganggaran untuk ada pintu air untuk khusus kamasan itu. Ya, ke depannya. Jadi biar nggak ada genangan-genangan lagi. Nah, jadi gini strateginya kawan-kawan nih yang cinta dengan desa kamasan ya, ada saya juga dulur saya di Dinya Wungkul. Kalau banjir kita bisa selesaikan, urusan jalan itu akan lebih enak penanganannya. Ini yang bolong bisa kita tambal, nggak langsung rusak air genangan lagi. Minimal gitu ya. Betul. Pak Kabid, nanti sambil jalan perbaikan jalan. Jadi untuk yang kemasan yang satu dulu, paling begini Pak Kabid, saya minta tolong, ini juga perwakilan dari Palawargi, dengan catatan banyak ada warga kita yang kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit. Saran saya yang pertama, saya minta tolong ke teman-teman PUTR untuk bisa ada penanganan normalisasi jalur drainase di sana, biar air itu tidak terlalu tergenang di sana. Saya minta tolong ya Pak Kabid ya. Terima kasih banyak buat bantuannya. Yang selanjutnya kawan-kawan, nanti kita ngobrol dengan teman-teman di pemerintah desa untuk membujuk masyarakat untuk mengganti pembetonan depan rumah menggunakan grill. Betul. Itu PR kita. Jadi tolong kita kerjasama nih, kolaborasi dengan teman-teman warga yang ada di sana. Kita mudah-mudahan bisa keluar solusi untuk mengganti itu dengan grill. Yang terakhir untuk urusan banjir di pertigaan itu, kedepannya mohon doanya. Kita mah janji mah enggak ya Pak Kabid ya, tapi saya berkomitmen ingin banget tuh di sana ada pintu air. Sehingga air kalau sungai nggak tinggi, kita buang air nih, cus ke sana. Tapi kalau lagi tinggi, tutup pintu airnya biar nggak air sungai yang di sini ke jalan gitu ya. Siap Pak. Sip. Itu mungkin untuk yang kemasan ya Pak ya. Siap. Ada tambahan Pak mungkin Pak? Ya izin. Jadi
tentunya kalau misalnya tadi karena ini kan warga kabupaten yang kena masalah di wilayah Kamasan tersebut tadi sehingga menyebabkan jatuh dan lain sebagainya. Ya kami sih secara teknis walaupun itu merupakan kewenangannya sebetulnya kewenangan jalan provinsi Pak. Perlu Jadi anggaran modal. ya dari sebetulnya provinsi tapi tadi kalau hanya kita diminta untuk melakukan katakanlah normalisasi di saluran tersebut, insya Allah akan kita lakukan Pak. Mungkin di rencana mungkin kita akan lihat dulu di DPA, mungkin kalau misalnya ada di kewilayahan DPA itu anggaran ya yang sudah disepakati ya, gitu ya. betul ada di kewilayahan Kamasan atau dari wilayah Banjaran, kita akan coba masukkan ke sana untuk kegiatan normalisasi Pak. Normalisasi. Siap. Tapi kalau untuk yang pembangunan pintu air, Kalau untuk terus itu wewenang provinsi. secara teknis pintu air itu sebetulnya kalau pintu air gini Pak, jadi kalau untuk pintu air sebetulnya itu karena kan salurannya sebetulnya saluran provinsi juga Pak, tapi harusnya provinsi sih yang melakukan intervensi itu gitu Pak, karena itu jalan saluran provinsi karena berat ke kita nanti kalau di Memang siap Pak. Jadi bapak-bapak harus tahu nih yang nonton, ngebangun itu nggak seenak bangun ya sama kabupaten nggak bisa untuk pembangunan ya, tapi untuk normalisasi itu masih memungkinkan ya. Ya Jadi kalau misalnya ada drainase rusak, itu tuh betulin atuh drainase teh sama kabupaten. Ketika itu drainase kewenangannya provinsi, kabupaten nggak bisa apa-apa. Karena kalau kita memaksakan ngebangun, kita bisa jadi kena tegur BPK, betul ya? Betul. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Itu harus dipahami. Jadi ada, ginilah, guru SD yang ngajar SD, guru SMP yang ngajar SMP. Jangan ditukar-tukar gitu loh. Guru SMP, lulusan misalnya pendidikan ilmu sejarah, ngajar di SD. Guru pendidikan guru sekolah SD, lulusan PGSD, ngajar di SMP. Nggak bisa begitu. Jadi ada kewenangan-kewenangannya contohnya. Jadi ya mudah-mudahan nanti untuk yang pintu air kita mungkin dengan saya ngobrol dengan Pak Kabid ke depannya, kalaupun itu memang harus dibangun oleh provinsi, mau tak mau kita harus komunikasi ke provinsi berarti kan. Ya, betul. Kita ngedorong provinsi, ini ada masalah di jalan yang Anda miliki, di jalan provinsi daerah Kecamatan Banjaran di Desa Kamasan. Ya, siap. Itu mungkin tamannya ya. Betul, gitu, Pak. Sip, itu yang pertama kawan-kawan untuk urusan Kamasan ya. Mudah-mudahan ini terpuaskan jawabannya. Walaupun ya kita manusia biasa tidak bisa memberikan solusi yang sempurna, tapi minimal kita bergerak untuk ada pemecahan masalah. Yang kedua nih kawan-kawan, ini ada Ferry Brewing, ini nggak tahu nih yang sebelah mana komennya ya. Kita ambil aja drainase Pak. Kebanyakan ditarutup kuno gaduh bangunan. Jantan pami hujan ada rencai tak normal. Matak jalan gampir resak kucai mah. Nah ini yang nyambung tadi mungkinnya Pak Kabid ya. Ini ya. Kita ada masalah drainase mampet banyak sumbatan sedimentasi. Kita susah mengakses karena itu terhalang beton-beton punya pemukim warga atau enggak toko ya. Atau ini jalan masuknya ini yang jadi persoalan. Oleh karena itu solusinya kita akan dorong sosialisasi dengan pemerintah desa kepada pemilik-pemilik aset tersebut untuk mengganti dengan grill. Betul. Nanti mungkin di foto bisa ditampilkan grill itu seperti apa ya, Kang Ibeng ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak perlu jawaban sih sebetulnya kenapa drainase tersumbat karena sedimentasi. Juga salah satunya tadi sudah dijelaskan bisa jadi sedimentasi itu bagaimana nih Pak? Karena mungkin banyak drainase isinya tuh tanah. Mungkin Bapak bisa sedikit bercerita Pak ke bentuk Palawargi. Kenapa bisa begitu gitu? Jadi saluran drainase itu memang secara teknis pada saat terutama katakanlah kalau kita masuk musim penghujan dengan terjadinya hujan beberapa kali, terus tadi di kewilayahan misalnya di kewilayahan yang berada adanya saluran drain tersebut, misal banyak area-area terbuka yang ya sebetulnya harusnya lebih banyak tumbuh-tumbuhan, tapi ini karena area terbuka, tentunya pada area terbuka tersebut itu akan menyebabkan katakanlah seperti misalnya bahu jalan. Ketika bahu jalan itu merupakan area terbuka, terus pada saat hujan otomatis apalagi punya kemiringan kepada saluran si bahu jalannya itu akan tergerus sebetulnya, menyebabkan sedimentasi tadi di tanah ya akan tergerus tanahnya atau kelikir pasir-pasir butiran-butirannya menyebabkan sedimentasi di sungai, tentunya seperti itu. Dan hujan ini kan tentunya tadi periodenya cukup lumayan lama lah, bisa 3 bulan gitu, itu terus-terusan. Sementara secara teknis kegiatan yang kami lakukan untuk misalnya normalisasi itu kan hanya
titiknya kadang-kadang terbatas di titik mungkin tadi yang area yang tadi terjadi sedimentasi di mana, sementara titik kegiatan kita di mana nanti sebetulnya nanti juga akan kita insya Allah akan kita akan tercapai juga kegiatan tersebut juga akan kita tangani gitu lah. Tapi pada prinsipnya kalau kami dari Dinas PUTR karena harapan Pak Kadis kita melakukan respon cepat tanggap, artinya kalau memang di titik tersebut memang ada masalah soal sedimentasi dan itu menyebabkan masalah genangan, tentunya kita akan upayakan untuk segera menanganinya gitu Pak. Siap. Izin Pak Dewan. Gitu. Oke, gitulah kawan-kawan ya. Tapi kayaknya belum beres nih, masih ada keluhan-keluhan atau enggak curhatan masyarakat. Coba deh yang selanjutnya, slide selanjutnya. Ini dari Hiksan. Pak, sekalian sama jalan yang apa nih? Bojong Sereh yang banyak sampahnya, Pak. Hiksan, siap insya Allah. Tuh, itu saya yang jawab. Pak, tolong banget soalnya banyak anak yang sekolah pakai jalan itu udah mah kalau hujan becek, belum diaspal. Untung nggak ditambahin, nggak ada ojek ya. Nah, itu juga artis. Sama banyak sampah, pernah ada yang tergelincir Pak, jadi mohon banget. Nah, jadi itu intinya jalan Bojong Sereh banyak sampahnya. Kemudian itu maksudnya mungkin drainasenya mungkin ya. Drainasenya, kemudian becek jadi licin. Mungkin banyak anak sekolah juga yang kepleset mungkin ya, saya asumsikan seperti itu. Siap. Ini di Bojong Sereh Pak. Kalau saya lihat ini karena nggak ada fotonya ya Pak, kawan-kawan ya. Nggak ada fotonya, saya harap ada fotonya, tapi intinya mungkin di kesempatan ini kasusnya di Bojong Sereh. Siap. Ada slide lain katanya yang daerah lain di apa namanya? Di Sindang Lengo. Ada yang slide lainnya. Jadi izin Pak untuk yang Bojong Sereh Pak. Bojong Sereh gimana? Ya, yang jalan Bojong Sereh itu memang itu pernah ada pembangunan jalan di jalan Bojong Sereh itu. Hanya saja pada saat yang lalu itu terbatas pertama persoalan anggaran, kedua karena di jalan Bojong Sereh itu melintasi sungai, cuma saya lupa nama sungainya Pak. Okay. Nah persoalannya teman-teman BBWS ketika kita mau intervensi dengan kegiatan jembatan di sungai tersebut, mereka minta pelebaran jalan jembatannya. Oh, jembatan. Jadi kalau dulu ini cerita dulu. Jadi kalau dulu itu kalau saya tidak salah lebar sungainya sekitar 4 meter. Oke. 4 meter apa 6 meter gitu Pak Dewan izin. Nah, sementara teman-teman BBS itu menginginkan kita membuat jembatan tersebut ya dengan lebar di angka 8 apa 10 meter gitu. Oh, sementara existing berapa? Sebenarnya existing cuma tadi antara 4 atau 6 lah. Oh, 4. Ya, mereka katanya karena sungai tersebut rencana ke depan akan dilebarkan begitu Pak. Sehingga Bojong Sereh ya? Ya, khusus Bojong Sereh itu memang terus kedua seperti tadi Pak Dewan pertanyakan, jadi memang di sana itu baru kita bentuk badan jalan saja, belum ada perkerasannya, belum ada saluran drainnya gitu Pak. Jadi memang masih mentah ya? Masih mentah betul, baru pembentukan badan jalan saja Pak. Tapi yang kasus ini bukan nih Bojong Serehnya? Kalau Bojong Sereh yang ini ya. Ini yang mana? Kita nggak tahu detailnya di mananya ya? Cuma kalau saya ingat saya jalan Bojong Sereh yang karena di situ sudah ada hunian Pak. Oke. Jadi memang ada kita dulu tahun 2010 atau tahun 2000 berapa itu membangun jalan itu. Cuma tadi ketemu dengan sungai tersebut tadi BBWS minta supaya sementara kita tadi penganggaran untuk pembangunan sungainya cuma di angka 6 atau 8 sehingga kita drop kita lanjut karena kan kalau 8 atau 10 sementara sungainya kan belum selebar itu sebetulnya gitu Pak Dewan izin. Seperti itu. Terus secara teknis juga di Bojong Sereh tersebut memang belum terbangun perkerasan jalan, baru nyampe ke pembangunan badan jalan saja. Memang tidak ada salurannya. Terus lokasinya memang di antara Banjaran menuju ke Bale Endah atau ke Pamengpeuk mungkin Pak. Itu jalan Bojong Sereh itu. Itu memang kalau saya lihat memang ada terjadi penumpukan sampah karena kalau persoalan sampah ini memang itu penumpukan sampahnya yang diketahui Pak Kabid apa di drainase atau di pinggir jalan di badan jalan jalan. Bukan drainase. Bukan drainase kan belum ada drainase Pak. Benar. Jadi di badan jalan itu memang penumpukan sampah memang saya lihat kalau kita ke arah Bale Endah sebelah kiri jalan Bojong Sereh itu memang ada banyak Bojong Sereh ya. Oke. Kalau begitu berarti saya ini harusnya ngontak dari bidang kebersihan untuk bisa men-tackle dulu itu terkait sampahnya. Karena itu bukan sampah yang masuk ke drainase karena belum ada drainasenya. Belum Pak, belum gitu, ada. Gitu ya Kang Hiksan ya yang kami pahami ya.
Jadi nanti gini, kita kontak Pak Bu Sinta ya selaku Betul, Bu Sinta. selaku Kabid Kebersihan untuk menangani sampah di Bojong Sereh mungkin. Seperti itu. Ya. Itu yang Bojong Sereh. Kalau yang Sindang Lengo ada ini ya tadi saya dengar nggak ada slide-nya. Cuma tadi juga ada persoalan banjir di Sindang Lengo, katanya kasusnya ketutup drainasenya ketutup juga dan perlu normalisasi. Paling nanti kita cek dulu aja, cek dulu apakah bagaimana kondisinya. Kalaupun seperti kasus Kamasan, yang mudah-mudahan kita bisa tangani dengan normalisasi PUTR. Tapi mungkin salah satu yang kita tanggapi, sebetulnya kawan-kawan kita ingin menanggapi itu semuanya. Itu cuma ya kita juga menghitung dari sisi sumber daya dan sisi prioritas. Jadi izin untuk yang kasus Kamasan mungkin kita untuk bisa ditindak apa ya. Enggak, siap. Dan yang lainnya juga mohon doanya, bukan berarti tidak dipedulikan, tapi kita juga ingin terus mengejar hal-hal apa yang bisa kita berikan solusi untuk kasus-kasus yang terjadi di kemasyarakatan. Siap. Oke. Nah, kasus yang kita tangani di Basa Basi ini, Bahana Bersuara Membaca Aspirasi ini tidak hanya kasus-kasus infrastruktur, untuk kasus-kasus lainnya yang berupa isu sosial juga jangan sungkan untuk ditanyakan. Barangkali kita bisa angkat isu tersebut di pembahasan kita untuk yang kedepannya. Mungkin itu yang bisa kita bahas dengan Pak Kabid Pak Maulana. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk responnya. Sukses selalu, jaya selalu untuk Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Semoga apa-apa yang Bapak lakukan atau menjadi karya, menjadi amal soleh dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya kita di penghujung acara. Sampai ketemu di Basa Basi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share. Ya, Basa Basi. Bahana Bersuara Membaca Aspirasi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Dengan Alhamdulillah.